Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Mau balas segala kebaikan lewat hidup dan penyembahan kami. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur karena Kau baik Tuhan, karena Kau setia Yesus, tak pernah tinggalkan kami. Oh, Kau selalu ada Yesus. Oh Roh Kudus, haleluya. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa yang setia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Oh
hadapan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak hanya dengan nyanyian dan pujian, tapi biarlah hidup kami boleh mengalami Engkau, boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya ini Tuhan yang dapat kami lakukan. Persembahkan hidup kami, untuk kami boleh Kau pakai untuk jadi alat. Biar ini Tuhan jadi komitmen kami, kami mengiring Engkau. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Ini segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini sesuatu yang luar biasa. Yang mungkin tidak ada orang yang merasakan seperti hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan.
Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bisa merenungkan saat ini keberadaan saudara menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau sampai hari ini, detik ini, saudara dan saya masih ada, itu sebenarnya sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita tidak pernah berpikir bahwa sepanjang hari ini mungkin ada hal-hal baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya bisa mengira bahwa hari ini saya belum tahu apa yang akan terjadi. Kita seringkali berpikir bahwa hari ini bahwa ada hal-hal tanggung jawab, tugas dan sebagainya yang harus kita lakukan tanpa kita mengerti akankah kita nanti bisa menyelesaikannya. Nah, mari kita sama-sama renungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat 18. Ini merupakan ungkapan Rasul Paulus bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dalam ketidakmengertian kita, dalam kesederhanaan kita mungkin ya. Dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan pengen menunjukkan bahwa ada satu tokoh yang menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupannya ini itu tidak sebanding. Apa yang dialami dalam kehidupannya saat ini atau akhir-akhir ini. Saya nggak tahu saudara ngalami apa. Saya juga tidak tahu saudara ke depannya punya planning bagaimana. Inginnya ke depan punya pengharapan yang seperti apa. Dan apa yang sedang mungkin Bapak Ibu Saudara pergumulkan. Mungkin sangat mempengaruhi kehidupan saudara. Tetapi dengar firman Tuhan pagi hari ini katakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara jangan melihat sekarang. Mungkin secara jasmani saudara sedang melihat, iya saya sedang dalam keadaan sakit mungkin, mengalami kelemahan fisik. Saya sedang dalam pergumulan yang berat mungkin. Tidak cuma sehari, 2 hari, tidak cuma seminggu, 2 minggu, mungkin tahunan. Sampai detik ini di tahun 2004, pergumulan saudara juga belum selesai mungkin. Tetapi firman Tuhan berjanji, firman Tuhan memberikan peneguhan kepada kita melalui Rasul Paulus ini. Dia ungkapkan bahwa apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Mungkin saudara dan saya belum tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Tapi paling tidak, saudara bisa menyadari bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan saudara dan saya ada sekarang ini.
saudara bisa membuka mata, saudara masih beri kesempatan pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan, mendengar instruksi Tuhan, mendengar nasihat firman Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sedang merancangkan atau menyediakan sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang dirancangkan Tuhan itu jauh melebihi apa yang menjadi pengharapan kita. Karena kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu jangan kita berputus asa kalau kita sedang mengalami penderitaan, kalau kita sedang mengalami pergumulan. Sepertinya mungkin sudah buntu gitu ya. Sepertinya pengharapan kita mulai habis. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sekarang lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka sebenarnya pengharapan kita ini tidak pernah berhenti. Selalu baru. Ada pengharapan baru. Kenapa? Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, ketika kita lemah, ketika kita dalam keadaan yang menghadapi pergumulan, permasalahan, tidak berdaya, kita tidak sendirian, saudara. Tetapi Roh itu atau Allah sendiri, Roh Allah itu membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Kita merasa bahwa kita sedang menghadapi penderitaan kita sendiri. Kita merasa bahwa kita sedang menghadapi pergumulan kita sendiri. Bahkan kita merasa kita berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan kita. Ini sesuatu yang salah. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, demikian Roh juga membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dari awal, ketika Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini, Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menolong kita. Hanya kita tidak menyadari atau seringkali kita tidak menghiraukan Dia. Tuhan sudah menuntun kita, tapi kita tetap tidak mau ikut tuntunannya. Kita menuruti kemauan kita sendiri. Kita berjalan menurut kehendak kita. Itulah yang membuat persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita, atau kelemahan-kelemahan kita menjadi panjang. Tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam persoalan kita. Tuhan membantu kita. Kalau kita sadar dan kita serahkan dengan Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita akan disembuhkan. Yang menghadapi pergumulan, kita akan mendapat jalan keluar. Ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengerti dan menyadari bahwa memang hari ini ada persoalan. Hari ini kita sedang menghadapi masalah. Mungkin ke depan ada persoalan-persoalan yang baru. Tetapi di dalam Tuhan pengharapan itu ada. Ada pengharapan baru.
Karena Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tuhan hanya ingin yang kedua, kita tekun. Kita tekun berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ketika saudara tekun, saudara seperti petani yang sedang menanam padi. Enggak gampang ketika dia menabur padi atau benih dan dia menunggu hasilnya. Ada banyak pergumulan-pergumulan. Ada hal-hal yang harus dihadapi oleh petani ini. Dia harus merawat. Setiap hari dia harus memperhatikan tanamannya. Dia harus membersihkan tanaman-tanaman yang mengganggu benih padinya. Belum lagi nanti ketika ada hama, dia akan membasmi hama itu. Ada banyak hal yang dilakukan. Apakah dia sudah mendapatkan hasilnya? Belum. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, mungkin ada hal-hal yang seperti gambaran petani ini. Ada hama, ada iblis yang membuat kita mulai lemah, mulai meragukan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, petani ini tetap melakukan bagiannya. Pada akhirnya, dia akan menuai. Dia akan menghasilkan tuaian yang besar. Dan ingat, tuaian besar itu bukan karena petani ini jago atau pinter dalam hal pertanian. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena Tuhan yang memberikan penghasilan. Tetap ada campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menjadi anak Tuhan, saudara, ketika kita tekun dalam Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus bersyukur sama Tuhan, memuji Tuhan, lakukan bagian kita. Walaupun mungkin hari ini saudara belum lihat mujizat, tapi saudara tekun lakukan dan lakukan terus. Ada bagian Tuhan dan campur tangan Tuhan yang nantinya saudara akan lihat. Itulah kemuliaan Tuhan. Itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita baca ayat yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-37, pasal yang ke-8 tadi ya, Roma pasal 8, 37 sampai 39 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Entah itu sakit penyakit kita, entah itu penderitaan, persoalan, pergumulan kita. Saudara, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sadari bahwa hidup saudara ini tidak sendirian. Ketika engkau mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang tidak kita bisa lakukan. Dan itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama yakin, percaya, dan menyadari kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan saudara, percaya, kemuliaan Tuhan melebihi dari segala kelemahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya
bahwa kemuliaan-Mu Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan terus bertekun, terus berjalan dalam kehendak-Mu. Dan satu saat nanti kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami tidak mau fokus dengan persoalan-persoalan yang kami akan hadapi. Tapi kami fokus pada Engkau, Tuhan yang selalu menyertai kami. Yang akan membawa kami kepada satu tempat yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.